Terus yang kedua tadi, mbaknya tadi kan bercerita misalkan ternyata Setelah menikah. bukan, kok tertarik itu diajak menikah diam saja. Lah saya tidak tahu, mungkin saja karena wah ini tokoh, kemudian dia manut, karena tersugesti, bisa juga kan seperti Jadi itu. alam gitu. bawah sadar itu yang ngebawa itu. Iya, Ya? yang terbawa, alam sadar itu bisa terbawa seperti itu. Karena begini Mas Farid, ada orang yang menikah itu memang tidak dasar karena cinta. Cintanya itu tumbuh setelah dalam proses pernikahan. Ada juga, saya nggak ada rasa, tapi kenapa bisa menikah? Ya karena memang sudah takdirnya kira-kira seperti itulah. Itu juga nggak bisa kita serta-merta. Tapi kalaupun misalkan yang ketiga, ada orang menikah, tapi kemudian menggunakan guna-guna dengan cara pelet, maka tentu Islam melarang yang semacam ini. Karena pada dasarnya pernikahan itu kan harus penuh kerelaan, masing-masing penuh ketulusan, karena ini punya tujuan yang mulia, yaitu untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah. Tidak mungkin rumah tangga itu bisa sakinah tanpa dilandasi kejujuran, tanpa dilandasi dengan ketaatan pada norma agama. Itu kan yang pertama. Yang kedua, ada hal yang aneh dalam praktek berumah tangga. Tadi ini kan tokoh agama, kemudian setelah menikah, taruhlah dengan muridnya ini. Tapi kemudian ketika di malam pertama, itu kan ada sunnah-sunnah. Apa yang dimaksud di dalam pedoman apa itu fikih itu ada sunnah Nabi namanya Lailatul Zafaf. Lailatul Zafaf itu artinya adalah malam pertama. Apa yang dilakukan? Nabi memberikan bimbingan misalkan, hendaklah melakukan sholat sunnah. Masih pasangan istrinya diajak, seterusnya. Kemudian ketika menuju ke tempat itu apa? Dikecup keningnya. Kemudian diawali dengan penuh kemesraan. Kalau dalam bahasa orang modern ada fair play-nya. Itu maknanya adalah ada pemulaan yang supaya mencontoh. Karena Nabi SAW mengatakan ketika seorang suami kemudian langsung masuk pada tuntut poin, loh apa ini makhluk bukan binatang. Jadi betapa secara psikologisnya memberikan. Lah kalau tadi yang terjadi pada Mbak Ita, mohon maaf tadi, secara personal tadi, ini tentu bertentangan dengan norma dan aturan agama. Bu Ita, lalu kemudian hubungan dalam rumah tangga Bu Ita seperti apa? Sering ribut, saya sering ribut dan udah pengen bisa, cuman saya nggak bisa. Dan ada lagi Pak, saya ternyata istri ketiga. Saya baru tahu pas saya habis ngelahiran, istri pertama datang. Ita, keluar kamu Ita! Apa itu Bu? Saya tahu kamu ada di dalam! Mungkin saya bukan pintu. Buka pintunya Ita! Mbak cari saya? Dasar kamu ya, kamu dasar Bu! Mbak siapa? Saya ini istri pertama Vicky dan kamu udah morotin harta suami saya. Gara-gara kamu bagian saya jadi berkurang, tahu nggak? Nggak pernah morotin Mas Vicky. Alah, jangan bohong kamu. Kamu pagi-pagi udah ribut di rumah orang. Ibu, siapa kamu? Saya ini istrinya Vicky dan ibu, tolong ajarin anak ibu nih, jangan pernah merusak rumah tangga orang ya. Ingat, anak saya anak baik-baik ya. Alah, dan kamu, saya kasih tahu sama kamu ya. Mulai sekarang kamu harus ceraikan Mas Vicky. Saya nggak akan pernah menceraikan Mas Vicky, Mbak. Ini kata kamu mau? Hah? Dengar ya, sejak takdiran kamu Mas Vicky udah gak peduli lagi sama saya. Enggak, saya nggak akan menceraikan Mas Vicky. Kamu mau ceraikan Mas Vicky sekarang? Ribut. Pulang Mas, pergi. Awas kamu itu, kamu. Awas kamu, pergi. Jadi begini Mas Ferry dan para pemirsa sekalian, ini penting sekali untuk difahami karena kasus semacam ini sering juga terjadi. Jadi seorang istri, saya ingin mengulangi, seorang suami menikah lagi tidak ada kewajiban izin kepada istri, tidak ada kewajiban. Harus diingat, tidak ada kewajiban. Etikanya memberitahu, itu kan etikanya. Tapi kalau menurut undang-undang negara harus seizin istri pertama, seizin pertama. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu begini Mas Arif, jauh sekali yang dituntunkan oleh Islam. Hikmahnya adalah penting seorang suami calon meminang istri kedua ataupun ketiga itu memberitahu bahwa saya sudah beristri. Saya misalkan sudah punya anak yang kedua. Anda akan saya nikah sebagai istri yang kedua, atau Anda saya nikah sebagai istri yang ketiga, atau Anda saya nikah sebagai istri yang keempat. Apa pentingnya? Sewaktu-waktu kalau dengan istri yang kedua punya anak, maka dia sudah tahu anak yang dengan suami yang dengan istri yang pertama itu dia tahu punya berarti ini saudara dengan dia, saudara saya. punya dapat jatah warisan namanya kalau nanti suatu-waktu meninggal. Yang ketiga sudah seperti itu. Tapi kalau disembunyikan, apa efeknya? Suatu saat kalau anak dari istri yang B, yang kedua, dengan pertama ini, suatu saat dewasa, bertemu di kampus, kemudian nggak tahu, kemudian ini pacaran, kemudian nikah, ternyata ini saudaranya.
Inilah pentingnya untuk diberitahu itu jauh seperti itu konteksnya, tidak semata-mata wah nanti kalau dikasih tahu menjadi bentrok tidak rukun, bukan itu, jauh sekali yang dilindungi oleh agama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau misalkan ini dari tokoh agama ini menikah punya istri 3 meninggal, maka ketiga-tiganya ini tahu hak dan kewajibannya apa? Mendapatkan warisan dari yang pertama. Yang kedua adalah menjaga hubungan silaturahim antar mereka. Yang ketiga adalah menjaga kekerabatan bahwa mereka adalah bersaudara gitu loh. Itulah pentingnya kejujuran dalam sebuah pernikahan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat kan istrinya yang melamarkan. Istri yang ikut mendorong bahkan melamarkan, karena selain itu juga memang ada misi dalam kepentingan dakwah di dalam sejarah, itu harus diingat dalam konteks itu. Jadi kalau tadi di alasan, wah ini sunnah Rasul, Anda harus nurut. Sunnah Rasul mesti harus difahami betul, sunnah Rasul seperti apa, dan bagaimana Rasul memberikan panduan. Jadi tokoh agama tadi misalkan, cara tadi itu sudah dibetulkan. Mestinya dengan memiliki pemahaman agama yang baik, mestinya memberikan penjelasan yang baik kepada calon istrinya gitu. Apalagi yang kedua adalah terjadi kasus sampai kemudian dilabrak. Inilah salah satu hal penting. Jadi sunnah Nabi itu Nabi tidak pernah melakukan ada dilabrak masing-masing. Teladan inilah yang kalau orang ingin mengikuti sunnah Nabi, teladan ini bisa dicontohkan. Jadi pendalaman pemahaman agama dan lain-lain menjadi penting. Jadi orang melakukan poligami tidak secara serampangan. Jadi kasus Mbak Ita ini kan mengalami praktek seperti itu sesungguhnya gitu. Bu Ita, setelah bertengkar, setelah dilabrak dengan istri pertamanya dari suaminya Bu Ita itu, kemudian apa yang Ibu lakukan? Setelah dilabrak. Setelah dilabrak. Saya udah pengen cerai. Saya bilang sama suami saya mau cerai. Tapi Landasan ingin cerainya karena? Udah terlalu banyak yang penderitaan saya, Pak. Jadi beliau tuh pinter banget. Oh ya udah nanti diomongin, kamu ngomong datang ke rumah. Datang ke rumah minta maaf sama orang tua saya, minta maaf sama saya. Akhirnya saya balik lagi. Minta maaf karena beliau lihat kan saya nggak tahu apakah istri pertama itu memprovokatorin beliau. Saya juga nggak mau suujon orangnya. Yang saya tahu orang tua saya dua-duanya shock saat itu. Lalu kemudian setelah dia datang minta maaf, balik lagi? Saya ikut lagi. Ikut lagi. Perlakuannya berubah atau masih sama? Tetap sama. Cobaan saya itu belum berhenti sampai situ, Pak. Masih ada lagi cobaannya. Salah satunya yang paling parah, beliau mencabuli anak muridnya. Vicky! Iya. Kamu yang namanya Vicky. Ada apa, Bu? Iya, saya namanya Vicky. Kamu lihat? Kamu nggak kenal? Ini anak saya nih. Depresi gara-gara kamu, tau gak? Nggak benar ya, Bu. Gak bener. Ini namanya fitnah, Bu. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab! Polisi, tolong, Pak Polisi. Baik, Jawab. jadi begini Pak. Iya, Pak. Kami sudah mendapatkan laporan dari pihak korban, dan korban sendiri mengakui bahwa Bapak telah melakukan tindak asusila. Dan itu disertakan dengan visum dari rumah sakit. Iya, Pak. Tapi ini mungkin ada kesalahpahaman, Pak. Atau kekeliruan. Masalah kesalahpahaman nanti Bapak bisa silakan di kantor. Ada apa ini, Mas? Oh, enggak ya. Nggak tahu, aku juga bingung yang ada apa ini sebenarnya juga. Kenapa ada polisi di sini? Aku nggak ngerti ya. Mbak. Suami kamu ini ya. Suami kamu ini kelakuannya lihat bikin anak saya depresi, tau gak? Ada apa sebenarnya? Nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti ya. Apa Jangan benar? pura-pura gak ngerti lu. Cepetan. Apa benar yang dibilang ibu ini, Mas? Aku nggak tahu ya. Tolong Ya, jujur. ya, Pak, Pak, tolong Ya. Pak, jangan takut. Bawa aja, Apa bawa aja. yang Jangan Seks aja suami kamu. saya, Ayo. Pak. Pak, Tolong, saya, Pak. tapi istri Kasih saya, Pak. pelajaran buat dia. Pak Ustadz, kalau dari kasus ini ngelihat bisa jadi aibnya mulai dibuka pelan-pelan gitu Pak Ustadz ya. Kalau memang benar apa yang dia lakukan. Begini Mas Farid ya, Iya. saya sedih sekali melihat tadi disampaikan Bu Ita bahwa ada seorang tokoh agama tapi berperangnya seperti itu. Jadi ketika orang kepala lembaga pendidikan, tugas dia adalah membimbing, mengarahkan, mendidik, memberi keteladanan yang baik kepada para muridnya. Tapi yang terjadi oknum ini, seorang tokoh ini justru sebaliknya gitu. Dia justru memberikan contoh yang buruk, yaitu dengan cara menodai kemudian atau mencabuli tadi itu. Ini adalah tindakan yang sudah tidak dibenarkan dan memang sudah cocoknya tadi dimasukkan penjara. Iya. Supaya mereka penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang begini, orang
para pemirsa juga dan kita semuanya, orang kadang-kadang tidak merasakan. Ketika orang berbuat jahat, kemudian tahap pertama aman, kedua aman, itu sesungguhnya bukan tidak aman. Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Maka ketika ia tidak bertobat pada titik tertentu, maka Allah akan bukakan. Nah ini adalah contoh yang sudah Allah bukakan. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan tadi, termasuk tadi Ibu Baita, itu sudah Allah tutupi gitu loh. Supaya orang ini berikan keteladanan, berbuat baik, tetapi tidak. Justru merasa wah ini aman, ini berkedok ini. Maka akhirnya Allah buka, dan apa yang terjadi? Sekarang ini sedang bukan diuji, tapi Allah hinakan itu. Ini harus difahami, ini bukan diuji, bukan musibah, tapi Allah menghinakan dia karena yang seharusnya dia menempati makom yang terbaik, makom keteladanan, tapi justru dia mengasorkan dalam bahasa Jawa, dia merendahkan dirinya, maka Allah hinakan, maka kemudian akhirnya Allah terjadi. Inilah yang dimaksud dengan balasan. Kita harus ingat dalam Al-Quran, setiap keburukan Allah akan berikan balasannya. Setiap kebaikan Allah juga memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat, begitulah. Ini juga memberikan ibrah kepada kita semua. Jangan sekali-kali kemudian bangga dengan melakukan keburukan. Tahap satu mungkin orang dia aman, tapi tahap berikutnya maka Allah akan membukakan, bahkan lebih dasar lagi memberikan pelajaran. Dan Mbak Ita tadi ternyata juga inilah bagian dari doa. Karena itulah para pemirsa sekalian, untuk menghindari misalkan tadi Mbak Ita kan ada pelet macam-macam, inilah Nabi memberikan panduan untuk berdoa. Sebelum tidur ada doa-doa yang harus dibaca, bangun tidur ada berdoa, dini hari berdoa. Bahkan Nabi SAW ketika sudah ana lail dan kemudian ketika sudah gelap, apa yang selalu dibaca doanya? Selain surat Al-Ikhlas itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin. Itu adalah dalam rangka untuk melindungi. Yang ketika kemudian surat An-Nas, inilah yang harusnya. Jadi kalau kita buka di dalam doa kumpulan doa-doa, itu sunnah Nabi itu banyak sekali menjelaskan. Itu bagian apa? Bagian dari cara proteksi diri. Jadi sesungguhnya kita ini bisa memproteksi diri kita dengan cara mendekatkan diri. Ketika orang sudah dekat dengan Allah dan seterusnya, maka Allah akan berikan proteksi pada kita.